Perhatikan saya. Dulu agama dengan sains itu bertolak belakang. Seolah-olah agama mengambil jalur membicarakan sesuatu yang gaib. Dan kita harus paham dan kita harus yakin terhadap yang gaib itu. Sedangkan sains mengambil jalur membicarakan sesuatu yang nyata, yang terukur. Dalam bahasa fisika, itu yang disebut dengan observable. Yang dapat diobservasi, yang dapat diukur. Sekarang Bapak Ibu, bahkan dunia fisika sudah membuktikan bahwa sebetulnya agama dengan spiritual itu bukan sesuatu yang saling berlawanan. Dan semua yang tidak terjelaskan oleh agama, bahkan sekarang bisa dijelaskan oleh keberadaan sains. Jadi dulu ketika ngawang-ngawung, makanya di dalam kitab-kitab referensi yang ada di agama Islam misalnya, di dalam kitab Syirur Asror, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta adalah nur. Yang disebut dengan Nur Muhammad, cahaya terpuji. Tidak ada kaitannya dengan nama manusia. Nur Muhammad artinya cahaya terpuji. Manifestasi dari dirinya sendiri. Dari alam yang ngawang-ngawung ini. Jadi yang pertama Tuhan ciptakan, itu adalah energi. Beliau berkata begini. Ini yang berkata Bapak Ibu, ini yang berkata keyakinannya beda dengan kita. Dia orang Amerika, dia astronom, dia adalah ilmuwan terkemuka di NASA. Namanya Carl Sagan. Apa yang beliau katakan? Alam semesta ada di dalam diri kita. Coba. Carl Sagan ini mengatakan alam semesta ada dalam diri kita. Gak tahu Al-Fusilat yang tadi. Tidak pernah belajar ayat. Tidak pernah belajar hadis. Tidak pernah belajar Quran. Tidak tahu Quran surat Al-Fusilat ayat 53 tadi. Yang sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Gak tahu dia. Kita menyaksikan bintang yang bernama matahari satu saja. Sudah terkagum-kagum. Sedangkan yang bintang seperti matahari dalam semesta. Jumlahnya miliaran. Bahkan yang besarnya. Ya. Lebih besar dari matahari. Lebih banyak lagi dalam semesta ini. Dan kita tidak melihatnya karena keterbatasan penglihatan kita. Bapak Ibu, coba ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sadari akbarnya Allah. Bukan bilang Allahu Akbar, tapi ngambil TV orang. Dan sekarang Allahu Akbar itu digunakan untuk membakar orang lain, supaya orang lain mau diprovokasi, mengikuti hawa nafsunya, dia yang mengucapkan kalimat itu. Tetapi yang paling penting yang Allah katakan di ayat ini, perhatikan. Sanurihim ayatina fil afaq, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Wa fi anfusihim. Dan kebesaranku itu aku bentangkan juga pada dirimu sendiri. Tubuh kita ini lebih canggih dari teleskop Hubble. Tubuh kita ini lebih canggih dari teleskop James Webb. Dan saya ingin katakan di tempat ini, saya hanya menggunakan teleskop buatan Allah yang bernama tubuh ini. Saya bisa menyaksikan semua yang ada di alam semesta. Ada dalam diri saya. Sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini, ada di dalam diri kita. Semua yang disaksikan di sini di alam semesta, ada dalam diri kita. Hebat Allah menciptakan manusia. Karena hanya ketika kalian menjadi manusia, kalian bisa menyaksikan kebesaran ini pada diri kalian sendiri. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Apa yang terjadi saat ini? Sampai hari ini, kita belum menyaksikan kebesaran itu pada diri kita sendiri. Ucapan Allahu Akbar, kosong. Nyaris tanpa rasa. Tidak ada getaran, tidak ada energi. Hanya diulang-ulang setiap sholat. Dan kita tidak merasakan apa-apa dari kalimat yang kita ucapkan. Karena kita mengucapkannya nyaris tanpa kesadaran. Tidak ada knowledge. Tidak ada pengetahuan. Tidak ada cinta. Tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada keadilan. Tidak ada pengabdian. Tidak ada kesabaran. Maka Allah di penghujung ayat ini mengatakan apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan siapa yang sudah bisa menyaksikan kebesaran Allah pada dirinya sendiri. Siapa yang sudah bisa menyaksikan alam semesta yang maha tak terbatas dalam dirinya sendiri. Kata Allah, barulah kamu akan tahu apa itu kebenaran.
Luar biasa ayat ini. Ayat ini sangat informatif, Bapak Ibu. Ayat ini sangat cerdas. Tapi kita hanya sibuk memperbaiki bacaannya, berulang-ulang membacanya, pakai speaker. Biar orang lain tahu kalau saya bisa baca Quran. Biar orang lain tahu kalau saya bacaannya bagus. Biar orang lain kagum kalau suara saya selembut emas. Tetapi nyaris tidak tahu pesan apa di balik ayat ini. Saya kemarin menyatakan, kalau peribahasa kita yang dulu, kacang lupa kulitnya. Kalau peribahasa saya yang sekarang, justru kulit lupa kacang. Saking sibuk dengan kulit, sibuk dengan ritual-ritual agama, sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan nyaris tidak pernah dipertanyakan, apakah betul kegiatan yang dilakukan itu diajarkan oleh para nabi, para rasul? Apakah betul yang dilakukan itu seperti itu pelajaran yang disampaikan leluhur kita? Nyaris tanpa pertanyaan. Semua dilakukan saja dengan kesibukan. Akibatnya apa? Kita sibuk dengan kulit, lalu lupa kacangnya apa. Sibuk dengan kulit, lupa esensinya apa. Begitu anak kita lahir ke dunia, coba disambut dengan marhabaan. Dan kata-kata yang diucapkan, marhaban jadal Husaini. Selamat datang Tuan Husain. Padahal yang datang Agus, yang datang Ujang, yang datang Yani, yang datang Eis. Nyaris mereka tidak mendapatkan penghormatan. Karena yang diucapkan oleh kita, selamat datang Tuan Husain. Selamat datang Tuan Husain. Dan kita tidak bisa mengubah kalimat itu. Seolah-olah kalau mengubahnya, kita jadi durhaka dan masuk neraka. Makanya banyak anak-anak kita yang datang ke dunia ini, merasa kehadirannya tidak penting. Jadi manusia yang tidak berguna. Begitu datang ke dunia aja, yang disambut Tuan Husain. Bukan Eis, bukan Yani, bukan Teti, bukan Agus, bukan Ujang, bukan Dadang. Paham maksud saya? Paham? Oke. Apakah Bapak Ibu sudah menyaksikan kebesaran Allah yang ada di alam semesta pada diri Bapak Ibu hari ini? Belum. Apakah sudah menyaksikan matahari yang di luar itu sebenarnya ada di sini? Apakah sudah menyaksikan bintang-bintang yang gemerlap itu ada di sini? Apakah sudah menyaksikan bulan yang indah itu ada di sini? Belum. Berarti kita belum menemukan kebenaran itu. Kita baru omong kosong. Paham sampai di sini? Ini pesan dari ayat yang pertama. Yuk sekarang saya akan memasuki inti dari kajian kita hari ini. Saya akan cerita sedikit tentang jejak bintang di tubuh manusia. Perhatikan saya semuanya. Lihat tubuh kita, pegang semuanya tubuh kita. Tubuh kita. Terasa seolah-olah tubuh kita ini padat. Seolah-olah tubuh kita ini materi. Ya, itu karena kita tidak paham. Tubuh ini Bapak Ibu tersusun oleh atom. Atom itu 99,999999% itu ruang kosong. Sebenarnya tubuh kita ini ruang kosong Bapak Ibu. Loh kenapa ketika saya memegang seolah-olah materi? Itulah ya, karena kita tidak paham fisika kuantum. Di sini ada elektron, di sini ada elektron. Sebetulnya perasaan bersentuhan itu hanya ketika elektron dengan elektron menimbulkan gaya elektromagnetik dan itu gaya tolak menolak. Lalu timbullah perasaan seolah-olah kita menyentuh. Dunia fisika hari ini sudah membuktikan kepada kita semua bahwa yang disebut dengan materi sekalipun sebetulnya isinya adalah hanya sekumpulan energi yang sedang berkonfigurasi, membentuk konfigurasi tertentu. Dan itu yang disebut dengan materi oleh pikiran kita hari ini. Perhatikan saya, dulu agama dengan sains itu bertolak belakang. Seolah-olah agama mengambil jalur membicarakan sesuatu yang goib. Dan kita harus paham dan kita harus yakin terhadap yang goib itu. Sedangkan sains mengambil jalur membicarakan sesuatu yang nyata, yang terukur. Dalam bahasa fisika, itu yang disebut dengan observable. Yang dapat diobservasi, yang dapat diukur. Sekarang Bapak Ibu, bahkan dunia fisika sudah membuktikan bahwa sebetulnya agama dengan spiritual itu bukan sesuatu yang saling berlawanan. Dan semua yang tidak terjelaskan oleh agama, bahkan sekarang bisa dijelaskan oleh keberadaan sains. Bahkan hampir semua orang-orang yang menekuni sains, ujung pangkalnya, mereka menjadi sangat dekat dengan Sang Pencipta.
Sangat dekat dengan mereka, dengan beliau yang menciptakan alam semesta. Karena mereka tahu rahasia di balik semua itu. Saya datang ke sini, saya memberikan pelajaran seperti ini. Saya ingin menunjukkan bahwa agama dan sains sama sekali tidak bertolak belakang. Mereka saling mendukung. Mereka saling menjelaskan. Perhatikan ini. Tubuh manusia menyimpan jejak kosmik. Yang unsurnya berasal dari ledakan dahsyat bintang. Itu terjadi miliaran tahun yang lalu. Dan menjadikan manusia sebagai bagian dari debu bintang. Makanya manusia itu sering disebut dengan stardust. Kita ini disebut debu bintang. Bapak Ibu. Ketika alam semesta ini masih ngawang-nguwung, kosong. Yang ada cuma dia di alam ahadiyah. Yang sering disebut alam lahut. Makanya kalau orang belajar tentang spiritual, pasti kenal alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Itu adalah sebutan-sebutan ya untuk bisa memberikan pelajaran kepada orang bahwa lewat jalan itu kita bisa merasakan kemanunggalan bersama pemilik semesta raya ini. Dan itu harus dibuktikan lewat pengalaman spiritual, bukan dihafalkan dengan kata-kata. Semua hafalan tidak berguna. Jadi dulu ketika ngawang-nguwung, makanya di dalam kitab-kitab referensi yang ada di agama Islam misalnya, di dalam kitab Syirur Asror, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta adalah nur, yang disebut dengan Nur Muhammad, cahaya terpuji. Tidak ada kaitannya dengan nama manusia. Nur Muhammad artinya cahaya terpuji, manifestasi dari dirinya sendiri, dari alam yang ngawang-nguwung ini. Jadi yang pertama Tuhan ciptakan itu adalah energi. Makanya energi setara dengan materi. Materi setara dengan energi. Ditemukanlah hukum fisikanya. E sama dengan mc kuadrat. Bahwa massa itu setara dengan energi. Luar biasa. Ditemukan seorang jenius yang bernama Einstein. Saya sudah merasakan bagaimana menurunkan rumus itu dari teori relativitas khusus. Saya sudah merasakan bagaimana mendapatkan rumus itu dari teori relativitas umum. Menguasai matematika, menguasai kalkulus, menguasai konsep-konsep matematika tingkat tinggi, aljabar linear, untuk bisa menemukan rumus itu. Saya sudah merasakan bagaimana mendapatkan rumus itu. Bagaimana Einstein sang cerdas ini menemukan rumusan itu. Kita sekarang cuma lihat akhirnya saja. Energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Itu saja kita masih tidak mengerti. Karena kita tidak punya rasa ingin tahu yang dalam akan rahasia semesta ini. Hanya menjalankan ritual-ritual tertentu. Hanya kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita buat. Yang belum pernah teruji karena kita tidak mempertanyakan semua itu. Dan ketika energi itu kemudian memadat, sangat masif. Apa yang terjadi? Teori fisika yang menjelaskan itu sampai sekarang, pendekatan yang masuk akal, itu namanya teori Big Bang. Big Bang. Big itu besar, bang itu ledakan. Big Bang itu ledakan yang sangat besar. Nah, dalam ledakan yang sangat besar itulah kemudian yang pertama kali terbentuk. Itu adalah beberapa jenis atom. Dan semua atom-atom yang membentuk bintang hari ini, ternyata atom-atom yang ada di tubuh kita hari ini. Makanya kita disebut stardust. Disebut sebagai debu bintang. Manusia ini hanya debu bintang, Bapak Ibu. Lewat proses yang sangat panjang, miliaran tahun. Lalu sampailah ya, terbentuk ya wujud manusia yang paling agung yang disebut dengan insan kamil seperti ini. Prosesnya miliaran. Prosesnya melewati tahapan-tahapan evolusi, bukan tahapan revolusi. Dan itu panjang sekali. Bayangkan kita sama sekali tidak pernah ingin tahu asal muasal kita. Cuma tahunya ya dulu ada Adam, ada Hawa, kemudian nikah karena ketemu di Jabal Rahmah. Dan setelah itu beranak pinak sampai sekarang. Itu aja. Gak pengen tahu siapa Adam, siapa Hawa. Luar biasa. Lahirlah seorang fisikawan. Beliau adalah astronom. Beliau adalah kosmolog. Namanya Carl Sagan. Beliau berkata begini. Ini yang berkata Bapak Ibu. Ini yang berkata keyakinannya beda dengan kita. Dia orang Amerika, dia astronom, dia adalah ilmuwan terkemuka di NASA. Namanya Carl Sagan. Apa yang beliau katakan?
Alam semesta ada di dalam diri kita. Coba. Carl Sagan ini mengatakan alam semesta ada dalam diri kita. Gak tahu Alpusilat yang tadi. Tidak pernah belajar ayat. Tidak pernah belajar hadis. Tidak pernah belajar Quran. Tidak tahu Quran surat Al-Fusilat ayat 53 tadi. Yang sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Gak tahu dia. Tapi tiba-tiba dalam sebuah jurnal dia mengatakan, alam semesta ada di dalam diri kita. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak Bapak Ibu? Jadi kalau begitu kebenaran ada gak pada setiap manusia? Kebenaran ada pada setiap manusia, apapun keyakinannya. Tetapi orang yang menyatakan dirinya keyakinannya paling oke, paling hebat, paling benar, malah justru itu jadi menyembunyikan kebenaran pada dirinya. Karena dia tidak kosong. Saya berulang kali mengatakan Bapak Ibu, kalau kita bisa kosong maka kita akan penuh. Dan kalau kita penuh terus, selamanya kita akan kosong. Kita sudah penuh di sini dengan dogma, dengan doktrin, ya, dengan ajaran-ajaran yang diwariskan secara turun-temurun di leluhur kita, sampai kita lupa mengujinya. Apakah yang diwariskan kepada kita itu adalah kebenaran atau hanya kebiasaan yang harus dibenarkan oleh kita? Dan kita dipaksa semuanya harus membenarkan warisan itu. Tidak boleh menyangkal lagi. Betul? Bapak Ibu, agama itu umurnya yang paling tua aja baru 3.000 tahun. Agama Islam umurnya baru 1.500 tahun. Alam semesta ini umurnya sudah miliaran tahun. Dan menurut ahli fisika, Big Bang itu terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Apa kabar? Ini kuliah sains ya. Kuliah sains. Makanya saya bilang tadi, siapkan diri Bapak Ibu. Sekali-kali kuliah itu yang masuk akal. Yang bermutu. Ya, sekali-kali. Ya. Apa yang dikatakan Carl Sagan? Alam semesta ada di dalam diri kita. Kita terbuat dari materi bintang. Kita adalah cara alam semesta mengenal dirinya sendiri. Wih, luar biasa. Saya yakin Carl Sagan tidak ngerti ada hadis qudsi yang mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa faholaktu halqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan aku dikenal. Saya yakin Carl Sagan tidak tahu hadis qudsi itu. Saya yakin. Tapi beliau mengatakan kita adalah cara alam semesta mengenal dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita diciptakan oleh Allah supaya kita lewat ciptaan Allah yang bernama manusia dengan segala perangkatnya ini bisa mengenali Sang Pencipta yang tiada lain adalah dirinya sendiri. Keren gak Carl Sagan? Keren? Tapi kalau kalian baca tulisan Carl Sagan sendiri, apalagi bahasa Inggris, ya, sudah bahasanya nggak kenal, betul nggak? Bahasa Indonesia saja kadang-kadang banyak nya, nah, itu. Iya, saya punya teman, saking ingin disebut pintar, itu makin lama makin aneh bicaranya. Jadi nya tambah banyak. Wah, kalau nya tambah banyak katanya profesor. Saya bingung, jedanya banyak banget gitu. Justru yang jedanya banyak-banyak, jangan-jangan banyak hambatan di otaknya gitu. Karena ternyata lupa itu ada kaitan dengan akhlak. Ya, jadi orang yang banyak melakukan tindakan yang kotor, lama-kelamaan juga jadi pelupa. Ya, susah ingat, gampang lupa. Makanya lupa itu ada kaitan dengan perilaku sebetulnya. Jadi kalau yang gampang lupa, awas, hati-hati, periksa perilakumu seperti apa. Ya, di samping ada urusan dengan makanan juga sebetulnya ya, gitu. Makanya kalau makanannya, ya, makanannya tidak teratur, ya jarang saum, ya, makannya tidak pakai rumus 3J, tidak jelas jamnya, tidak jelas jumlahnya, tidak jelas jenisnya, lupa. Ya, oke. Makanya pemerintah bikin program MBG. Supaya apa? Supaya ya kualitas gizi anak-anak kita bagus. Bahwa sekarang ada isu keracunan, jangan lihat negatifnya, yang positifnya lebih banyak. Kadang-kadang saya bingung lihat bangsa ini. Ya, yang dikasih makan sudah 1 miliar, yang keracunan cuma ribuan. Itu tiap hari yang diberitakan. Sehingga kerja pemerintah ini seolah-olah tidak ada. Langsung stop, bukan perbaiki. Makanya kalian kan kebiasaan. Begitu pasangan tidak seperti yang kalian mau, langsung ke pengadilan agama. Bukan diperbaiki. Betul nggak? Iya. Ada program pemerintah kurang sempurna, langsung stop. Gitu aja. Tapi tidak pernah ngasih solusi. Terus kalau stop, solusinya apa? Ini bingung saya memikirkan, ya, bangsa kita ini. Ini harus ada taubatan nasuha.
Tahu kenapa taubatan itu dikaitkan dengan Pak Nasuha? Jadi Pak Nasuha itu nama orang, so Bapak Ibu. Pak Nasuha ini itu dulu ustadz itu. Dan setiap ada orang meninggal, pasti sama beliau itu diambil itu kain kafannya, dijual. Ya. Oh mohon maaf, Pak Nasuha ini bukan ustadz ternyata, tukang gali kubur. Makanya kalau ada yang meninggal pasti kain kafannya diambil. Kalau sudah pulang semua, ntar malam-malam. Nah suatu saat ya, Pak Nasuha ini tukang gali kubur ini ketemu Pak Ustadz. Saya tahu yang suka ngambil kain kapan itu kamu Nasuha. Tolong ya, nanti kalau saya meninggal, pasti kain kapan bagus. Banyak yang nyumbang sama Ustadz. Tolong ya, jangan diambil kain kapan saya. Nanti saya kedinginan dong dalam kubur. Jadi pergi ke notaris bikin surat pernyataan antara Pak Nasuha dengan Pak Ustadz. Dan betul tuh, Pak Ustadz tuh meninggal. Stroke katanya. Kayaknya terlalu banyak makan itu, jeroan kambing. Dan meninggalnya habis ada kurban itu kalau nggak salah. Mati tuh Pak Ustadz. Dikuburkan. Saat dibungkus itu, jenazahnya Pak Ustadz, Pak Nasuha udah ngiler. Kain kafannya mahal. Sumbangan. Akhirnya setelah dikubur, siap-siap Pak Nasuha. Malam-malam dia bongkar kuburan Pak Ustadz itu. Dia udah lupa lagi perjanjian. Gak apa-apa melanggar janji kan Pak Ustadznya udah meninggal. Begitu dibuka, digali, begitu mau ditelanjangi, bangun Pak Ustadznya. Nasuha. Gitu. Kita sudah di notaris. Ada perjanjian. Maka setelah itu Pak Nasuha gak berani lagi ngambil kain kafan. Makanya Pak Nasuha bertobat. Maka disebut taubatan Nasuha gitu. Karena tadi kuliah saya terlalu tinggi, makanya banyak yang ngantuk. Jadi saya coba dulu cerita Pak Nasuha dulu. Langsung bisa ketawa ya. Itu yang ngantuk udah gak ada lagi itu di belakang. Alasan kuat hingga menyebut manusia terbentuk dari debu bintang. Perhatikan. Sekitar 99% tubuh manusia tersusun hanya dari 6 unsur utama. Yuk perhatikan Bapak Ibu supaya mengerti sains sedikit. Jangan belajar terus menerus gak jelas. Seragam sampai 7 seminggu. Ya. Terus berkeluh kesah. Curhat mulu belajarnya. 99% tubuh kita ini, tubuh manusia, tersusun hanya dari 6 unsur utama. Unsur yang pertama namanya oksigen. Unsur yang kedua namanya karbon. Unsur yang ketiga namanya hidrogen. Yang keempat nitrogen. Yang kelima kalsium. Dan yang keenam fosfor. Ini semua adalah atom-atom yang terbentuk pertama kali saat terjadi ledakan bintang. Big Bang itu. Makanya kita ini disebut stardust, debu bintang. Karena semua unsur-unsur yang ada di bintang hari ini, itu semua unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Jadi secara fisik, secara jasmani, kita ini debu bintang. Dan secara ruhani, ternyata bintang-bintang yang ada di dalam semesta ini pun dapat disaksikan dalam diri kita. Nabi Ibrahim bertemu bintang. Nabi Ibrahim bertemu bulan. Nabi Ibrahim bertemu matahari. Bukankah itu diajarkan dalam Al-Quran? Duh sayang ya, Quran yang sebegitu indah ini hanya dibaca berulang-ulang saja ya. Diperbaiki idgham bi gunahnya, bila gunahnya ya. Dan seolah-olah kalau sudah lancar, kita sudah masuk surga. Itu baru belajar bahasa Arab. Belum belajar agama. Esensinya tidak masuk. Makanya jadi kulit lupa kacang. Kulit terus muter-muter di luar. Perbaiki bacanya, perbaiki mahrajnya, perbaiki cara bacanya, perbaiki suaranya. Tapi kacangnya nggak pernah disentuh. Paham maksud saya? Oke. Saya bukan anti dengan itu. Ya, orang Islam harus bisa baca Quran. Masa nggak bisa? Bisa ya? Bisa. Tetapi yang paling penting ngerti. Pesan Allah kan itu surat. Surat itu ada pesan di dalamnya. Yuk lanjutkan. Nah, unsur-unsur ini, mana yang ini? Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor. Ya, harus hafal. Nggak akan ditanya di akhirat. Nggak ada ujian itu. Ini bukan syarat masuk surga. Supaya kita ngerti. Ngerti asal-usul manusia. Itu maksud saya. Supaya kita bisa hormat sama pemilik alam ini. Unsur-unsur ini ditemukan di seluruh tubuh. Terutama di molekul air. Yuk perhatikan saya. Air aja molekulnya H2O.
Berarti H itu hidrogen. Benar? Benar. O itu apa? Oksigen. Benar? Benar. Sedangkan air di tubuh kita itu 75%. Makanya harus rajin minum air sejam sekali. Pusing kepala, minum air. Bukan minum obat sakit kepala. Itu kurang air. Pegel-pegel, itu darah kurang ngalir. Karena minumnya sedikit. Minum air. Makanya ketika kencing, lihat warna air kencingnya. Kalau keruh, kuning, kental, udah itu pesan kalau kamu kurang minum air, gitu aja. Gak usah ke rumah sakit. Minum. Punya air di rumah? Nah, bagus. Tetapi juga sebagai komponen dari biomolekul. Seperti protein, lemak, DNA, karbohidrat. Nih, saya semua. Perhatikan. Protein, lemak, DNA, karbohidrat, seluruh sel tubuh kita itu isinya adalah molekul. Dalam molekul ada atom. Unsur pembentuk utamanya 6. Yang paling utama. Apa tadi? Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor. Belajar sedikit-sedikit ya. Dulu di sekolah juga kalian gak benar belajar. Udah sekarang di masjid aja. Belajar. Biar dapat pelajaran yang bagus. Lanjut. Jika dilihat dari proporsi massa, oksigen itu menyumbang kurang lebih 65%. Proporsi massa. Karbon sekitar 18,5%. Itu sudah berapa? Jadi karbon dengan oksigen saja sudah 65 ditambah 18,5. Nah, hidrogen kita itu mencakup 90% jumlah atom di tubuh kita. Luar biasa ya. Jadi sekarang yakin Bapak Ibu kalau kita ini adalah debu bintang? Yes. Itu baru secara fisik. Nah, secara rohani, secara spiritual, tubuh yang tubuh bintang ini oleh Allah diciptakan untuk menyaksikan bintang-bintang yang sejati. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Ibrahim melihat bintang. Setelah melihat bintang, baru mengatakan, ini wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal. Saya yakin ketika kalian membaca kalimat itu dalam sholat, ingatan kalian gak tahu kemana. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Itu pengalaman saya dulu. Makanya saya cari keliling dunia, saya cari ilmunya, cari guru yang bisa mengajarkan. Ini wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh. Ternyata mencari guru yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bapak Ibu, sulit. Karena mereka tidak pernah menampakkan diri di permukaan. Tidak pakai atribut, signlessness. Tidak ada atribut, tidak ada gelar. Bajunya biasa seperti kita. Berumah tangga seperti biasa. Cuman dia sudah tahu cara berumah tangga yang benar. Punya anak seperti kita, cuma sudah tahu memperlakukan anak yang benar. Bukan ngomong di luaran, seperti bahagia, di dalamnya brengsek. Yang palsu begitu jumlahnya banyak. Atom-atom ini diciptakan sejak awal alam semesta. Ulangi, atom-atom inilah yang Allah pertama kali ciptakan dari dentuman yang besar itu Bapak Ibu. Ini kalau saya jelaskan secara fisika kuliah ini bisa habis 5 SKS hanya cerita itu aja. Judul kita tidak nyampe, jadi ini cuma dasar-dasarnya saja. Nah, itu terbentuk 13,8 miliar tahun yang lalu, yang kemudian membentuk bintang, planet, kehidupan. Dan sekarang kita yakin kalau diri kita ini adalah alam semesta dalam bentuk manusia. Ulangi Bapak Ibu, siapa diri kita? Ulangi, siapa diri kita? Kalau diri kita alam semesta dalam bentuk manusia, berarti Quran surat Al-Fusilat yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan aku bentangkan kebesaranku wafi anfusihim pada dirimu. Masuk akal dengan kajian ini? Itu. Makanya kajian ini menggunakan pendekatan saintifik. Saya tidak akan membenturkan agama dengan sains. Karena agama dengan sains sekarang sudah sahabatan. Psikologi dengan biologi sekarang sudah sahabatan. Dulu psikologi dan biologi berlawanan. Sekarang sudah sahabatan, saling mendukung. Makanya kalau kalian belajar agama hanya terus ya mencari yang goib, agama itu hanya hidup di tempat ibadah, tapi tidak hidup di pasar, tidak hidup di kantor. Iya, ketika sholat nggak korupsi, karena korupsi bukan ketika sholat, kan habis sholat. Kan kalian ngomongin orang habis sholat, bukan? Pengen nyubit sama kalian itu.
Jadi agama itu cuma hidup ketika ibadah. Di luar itu nggak hidup lagi, mati. Nah nanti ya, Rabu yang akan datang saya akan ungkap itu. Sekarang kita batasi dulu ke judul ini. Karena ini kalau itu diungkap terlalu banyak itu. Ya, baik, perhatikan. Dalam Quran surat Al-Buruj, surat ke-85 ayat 3, buruj itu artinya apa? Gugusan bintang. Ulangi, apa buruj? Oke. Dalam Quran surat Al-Buruj, Allah berfirman, wasyahidin wa mashhud. Wah, itu katanya Saiful Karim, bacanya wasyahidin. Harusnya wasyahidiw. Gitu. Kan saya bukan sedang ngajarin Quran, ya. Kan saya bacanya pisah-pisah, wasyahidin wa mashhudin gitu. Saya tahu, ya. Saya tahu, ya. Itu yang namanya kasroh, kasrotain menghadapi waw, itu idgham bigunah. Dibacanya wasyahidiu. Gitu tahu saya. Ada orang yang kerjanya terus aja mencari kesalahan. Terus dia mau cari yang benarnya kapan? Bingung saya sama dia. Nah, wasyahidin wa mashhudin. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bapak Ibu, ya, kita harus ketemu siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Harus ketemu. Karena syahadat itu kan ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Nah kita sampai sekarang bingung. Yang menyaksikan siapa, yang disaksikan siapa. Betul nggak? Makanya ini harus kita bongkar dulu rahasianya. Yuk kita lihat dulu. Ini ada Quran surah Al-Qasas ayat 56. Saya bacakan ya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Siapa kamu di sini? Kamu di sini dulu Nabi Muhammad yang pertama dapat ayat ini. Setuju? Jadi artinya Allah bilang sama Nabi Muhammad, Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk sekalipun pada orang yang kamu cintai. Jadi hidayah, petunjuk tidak ada kaitannya dengan nasab. Tidak kaitannya dengan darah. Ini pengumuman loh buat bangsa Indonesia. Karena sekarang ini asal orang dandanya seperti itu, langsung dibilang cucu Rasulullah. Padahal hidayah nggak ada kaitannya dengan nasab. Rasulullah punya anak, yes, manusia. Beliau punya cucu, yes, manusia. Tetapi hidayah tidak kaitannya dengan nasab. Karena Allah bilang di Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi kalau di Quran dikatakan hidayah itu dari mana munculnya? Kata Allah, dari kemampuan kamu mendengar, mengikuti yang kamu dengar. Itu kata Allah. Alladzina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu untuk siapa saja. Asal mau mendengar dan mau mengikuti. Dia berhak dapat hidayah. Mau orang Ciwidey, mau orang Pangalengan, mau orang Malaysia, mau orang Singapura, mau orang Amerika. Siapapun orangnya. Paham maksud saya? Jadi jangan kalian lahir, aduh bapak saya ini bukan keturunan sono. Saya dari kecil tidak kecil hati lahir di Garut. Gak kecil hati. Karena saya udah tahu. Allah bilang, yahdillahu li nurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah menjawab, siapa yang dikehendaki olehmu ya Allah? Allah bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Hebat gak Allah? Sekarang mau nanya sama kalian semua. Kalau begitu, hidayah berlaku buat semua orang? Siapa orangnya? Yang mau. Sekali lagi, yang mau. Yang tidak mau walaupun ada hubungan nasab, tidak dapat hidayah. Saya tidak memaksa anak-anak saya harus seperti saya. Karena mereka memang punya jalur sendiri untuk hidup. Paham maksud saya? Kan kadang-kadang ya, bapaknya kiai, anaknya walaupun masih muda harus dipanggil kiai juga. Bapaknya meninggal, dia menggantikan walaupun tukang mabok. Aneh. Ngerti maksud saya? Paham maksud saya? Ini supaya besar hati ya semuanya. Ulangi.
Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Walakinnallaha yahdi may yasha. Jelas sekali. Siapa yang dikehendaki Allah? Orang yang punya kehendak. Mau Bapak Ibu dikehendaki Allah? Siapa yang bisa mengubah nasibmu? Ya dirimu. Bukan diriku ya, dirimu. Paham? Ya, kalian menjawabnya diriku. Kalau saya bilangnya dirimu. Ya, paham ya? Oke. Nah, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Ulangi Bapak Ibu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Di antara sekian banyak, Allah tahu siapa yang benar-benar menghendaki petunjuknya. Tahu Allah. Yang datang ke sini cuman hanya saya ingin lihat ayah guru dari kedekatan. Karena kalau di YouTube jangan-jangan palsu. Ya saya begini, ya, nggak pakai aksesoris, nggak pakai bedak, ya begini, ya, saya cuma cuci muka aja. Nyisirnya ya pakai tangan aja, saya nggak bisa beli sisir. Kan bagus ya pakai ini. Nah, saya memang rambutnya tidak panjang, gak ada waktu ngurusi rambut. Harus apa itu namanya? Oh, krembat. Paham Bapak Ibu? Jadi Allah bilang huwa dan dia a'lamu mengetahui bil muhtadin. Siapa-siapa saja di antara orang yang ada di sini, siapa-siapa saja orang yang mendengarkan kajian saya di online yang benar-benar ingin dapat petunjuk. Bapak Ibu, jangankan Allah, saya aja tahu. Loh kok saya tahu? Ya diberitahu. Makanya Bapak Ibu, ada yang minta dibukakan mata kalbu sama saya. Saya bilang, kamu nggak bisa sekarang. Kapan? Saya tidak tahu. Dan yang menentukan kamu bisa bukan saya. Kamu sendiri. Jangan salahkan saya. Saya nggak peduli. Pangkatnya apa, mobilnya apa, nggak peduli. Tidak ada KKN urusan hidayah. Tidak ada nepotisme urusan perjalanan spiritual. Makanya aneh, ya. Haji aja sogok menyogok. Yang pengen berangkat nyogok. Sementara dia tidak tahu bahwa nyogok itu sebetulnya tidak boleh kata Nabi. Karena yang punya kuasa ingin memberangkatkan juga dapat uang. Jadi dia juga jadi disogok. Padahal kata Nabi, ar-rasi wal murtasi finar. Yang nyogok dengan yang menyogok, dua-duanya celaka. Yang punya kuasa bisa disogok, yang ingin pergi nyogok. Perjalanan apa itu? Itu bukan perjalanan suci. Dari awalnya saja sudah tidak suci. Ternoda sejak awal. Mau reguler, mau puroda, mau purodi. Bahkan tidak punya ilmunya pergi ke sana Bapak Ibu. Tidak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat ilmunya. Makanya tadi ada dato dari Malaysia. Beliau mengatakan, saya ya hanya terenyuh oleh satu tajuk katanya bahasa Malaysia. Itu judul tajuk itu. Judul kajian saya, berhaji dan berkurban. Sampai hafal tadi, 1 jam 34 menit, berapa detik? Nah, kalau detik bahasa Malaysianya saat. Tadi lupa saya ya, menerjemahkan bahasa Malaysia ke dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, perhatikan saya semuanya. Ayat ini sering saya sampaikan, ini Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Saya sampaikan dulu, ini sebagai dasar. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, menciptakan manusia, lewat proses evolusi yang sangat panjang tadi. Sehingga kita menjadi stardust, debu bintang. Jadi sebetulnya Allah membuat ledakan bintang itu. Tujuan akhirnya menciptakan kita.